lagi dengan gue Komo Ricky dikatakan putus. Hari ini dan juga besok gue mendapat libur dari produser tercinta Ricardo Andra. Jadi hari ini kita akan coba buat ngebantu Dara, temennya Adila. Cuman berhubung Komonya sebenarnya libur, jadi mau nggak mau kita harus nyari Komo. Dan tadi sih udah ngabarin dari kantor, Komonya lagi terapi lebah gitu sih di sini. Halo, gue Adila. Di sini gue pengen minta tolong banget sama tim Katakan Putus. Sebenarnya bukan buat gue, tapi buat sahabat gue. Oh. Boleh ngobrol di situ bentar? Apa ya, Pak? Pak, Udah. Oi, baik. Oh, apa kabar? Enggak, ini kan lagi big shooting kan? iya, tapi ada sebenarnya sih. Enggak, lu ngapain ngobrol lagi gitu loh. Dan emang gua nggak ngomong sama siapa-siapa kalau gua ikut terapi ini. Kecuali sama manajer gua. Dan Fatar ini pun membawa full tim Katakan Putus datang ke situ. Ya, Nggak, ngobrol bener. di sana aja gimana? Ya bentar, gua lagi terapi. Ya, gue tungguin ya. Ini kan maksudnya ini adalah waktunya harinya liburnya gua gitu loh kan. Dari kemarin kita udah keluar kota, udah ke Medan, ke Padang, Bukit Tinggi apa segala macam. Gua udah minta libur banget nih hari ini. Jadi gua mau terapi, mau macam-macam banyak keperluan gua. Gua bilang sama Fatar, ya lu ngapain datang ke sini? Gua lagi nikmatin hari libur gua banget. Gue tahu ini kan kita lagi break syuting sebenarnya. Cuman tadi tuh Adila nelfon ke kantor, datang ke kantor juga ngabarin kalau dia punya temen ini, punya kasus mau. Jadi berhubung Adila ini kan lu kenal banget sama kita, sama lo juga kan. Kalau emang mau ngobrol sih Dila kan bisa ngobrol nyantai sama gua nih, lu bawa kamera segala macam. Iya. Feeling gua udah mulai gak enak di sini, geng. Lu selesaiin dulu tapi ntar dengerin dulu gitu. Ya, Nggak, ntar aja masalahnya apa? Ya. Ya udah tunggu aja di depan, ntar kalau kelar ini gua nyusulin. Oke. Ntar ya. Iya. Sorry ya, bentar ya. Oke gengs, setelah gua selesai mengikuti terapi lebah, gua langsung ketemuan sama si Fatar dan juga ada Adila di sana. Dan akhirnya gua diperkenalkan dengan seorang cewek, ternyata dia ada temennya Adila yang bernama Dara. Kenapa lu datang ke sini? Lu udah tahu gua lagi libur, gua lagi terapi, terus lu datang ke sini nyariin gua. Jadi gini, gue tuh aneh banget sama pacarnya teman gue ini. Jadi dia tuh over protektif. Ya gue tau lah, maksudnya sebagai cewek juga baik lah cowok over protektif sama cewek. Cuman over protektifnya tuh aneh. Masa dia ngutak-ngatik handphonenya lama gitu, banyak gitu diutak-atik, tapi temen gue ini Dara nggak bisa ngeliat handphonenya dia. Kedua, kemana-mana Dara tuh selalu diikutin. Jadi gini, sebenarnya sih gue nggak ada masalah sama pacar gue. Ya udah, berarti nggak ada masalah apa? Iya. Yang pacaran siapa? Lu atau dia? Ya enggak. Nah lo, ini gimana nih? Yang ngejain hubungan aja ngerasa baik-baik aja, kenapa lu yang sewot? Nah berarti di sini lu feeling aja nih cowoknya dia nih cowok yang nggak benar atau kayak Dari dia nggak mau nunjukin handphonenya dia aja itu udah aneh kan? tapi di sini si Adilanya memang minta banget bantuan dari tim Katakan Putus untuk seenggak-enggaknya menyelidiki dulu cowoknya si Dara ini emang cowok yang baik buat dia atau enggak. Gue sebagai sahabat, gue ngerasa gue punya feeling yang kuat banget nih kalau cowok itu tuh bener-bener gak baik buat sahabat gue. Lu punya masalah sama hubungan lu? Sebenarnya sih gue sama pacar gue nggak ada masalah. Ya udah. Tapi karena Adila keke dan yakinin gue kalau cowok gue tuh selingkuh lah, ngebohongin gue lah di belakang. Jadi oke, gue ikutin biar gue tunjukin ke Adila kalau cowok gue tuh nggak kayak gitu. Ya udah, lakukan, nggak apa-apa. Nggak ada tanda-tanda emang Halo? apa yang dikhawatirin Adila? Tar gitu lah, Iya. ibunya aja 2 hari. Lu Ya? Nggak usah sayang, nanti aku sendiri kok ke sana. Nggak apa-apa kok. dan pada saat kita ngobrol itu kita juga tahu si cowoknya si Dara ini menelpon Dara dan mengajak Dara untuk ketemuan. Akhirnya sana dari perdebatan yang panjang banget, gue memutuskan untuk bergabung sama tim Katakan Putus dan membantu kasusnya Dara, temennya Adila ini. Nah, ini tadi yang nelpon siapa? Cowoknya lu? Iya, cowok gua. Dia di mana? Dia tadi lagi luar dan dia ngajak ketemu. Oke, ya udah. Ini juga udah ada full tim banget di sini, makanya gue kaget banget. Nah, sekarang kita akan coba untuk ngebantuin lo gitu ya kan. Maka di sini kita dari tim Katakan Putus langsung mempersiapkan semuanya secara instan banget. Kita pergi ke tempat pertemuan Dara dan juga Idris.
ini emang dia rutin untuk ketemuan sama lu tiap hari itu gimana biasanya? Kalau gue lagi jalan sama teman atau apapun dia langsung telepon dan dia minta ketemu dan dia tahu jam segini gue lagi sama teman. Oke. Tapi kalau menurut lu itu masalah sama lu atau enggak? Enggak sih. Ya nggak wajar lah, gimana sih maksudnya ditanya tiap saat. Adila, lu kan punya cowok pasti lu ngerti dong. Ya gue kecuali kita kalau misalnya Oke lah, gini nih. nggak gini deh. Ini timpang banget, gengs. Bagaimana caranya si Adila ini menilai Irgi dan juga bagaimana caranya Dara menilai Irgi. Mereka ini selalu berdebat di dalam mobil. Maka di sini gue bilang sama dia, kita akan lihat langsung aja deh gitu. Apakah emang bener si cowoknya ini lebih overprotective sama lu atau emang kayak terlalu lebay memberikan perhatian sama lu atau enggak. Akhirnya situ gengs, kita pun dari tim Kata Kamu tuh sampai di tempat pertemuannya Dara sama Irgi. Gue pun langsung menghubungi Fatar dan minta tolong sama Fatar untuk menyiapkan semuanya. Tar langsung disiapin aja tim Tar. Ini tempat tongkrongannya di samping nih, sebelah kiri dari mobilnya gue nih. Coba. Oh mana. Ini udah datang. Oh itu. Nah, lu bilang ini ada tempat nongkrong, tapi kenapa dia sendirian aja di situ? Mungkin temen-temennya udah pada cabut, gitu dia sendiri. Oke, berarti dia emang lagi nungguin lu banget ya? Karena pada saat itu persiapan kita emang belum matang banget karena ini adalah kasus yang terburu-buru banget. Jadi pada saat itu gue memasang alat penyedap suara di badannya Dara. Yaudah sekarang lu turun aja terus langsung susulin dia aja di sana. Dara turun dari mobil dan langsung ketemu sama Irgi. Sedangkan gue sama Adila memantau dari dalam mobil. Oke, Tar. Fatar, monitor Tar. Monitor mau. Oke, itu si kliennya kita udah turun dari mobil nih, langsung aja Tar. Lu intai dan ambil gambarnya di sana Tar. Oke. Sayang, datang juga kamu. Kok lama? Iya, soalnya tadi macet di jalannya. Oh, ya udah. Tadi kamu kenapa sih kok nggak mau aku jemput? Iya, tadi kan kita kan berlawan arah kan. Dan kamu kan, aku deket kan, tadi lagi luar lagi ke kafenya. Jadi takut aku ngerepotin kamu, jadinya aku bareng. Nggak apa-apa sih kalau buat kamu mah aku apa ngerepotin. Oh ya udah. Itu Kamu udah lama? udah dari tadi. Lo nggak apa-apa sih. Ya udah, kamu pesan makannya dulu. Oke, nah itu masih sweet kok, maksudnya dia cuma nanyain doang kenapa tadi nggak boleh gue ngejemput lu gitu, karena menurut dia ya ceweknya ini nggak pernah untuk ngerepotin dia gitu. Kelihatan kok emang Irgi ini sayang banget sama Dara. Makanya di sini gue emang rada aneh kenapa si Adila ini berprasangka kalau Irgi ini adalah orang yang nggak baik buat Dara. Ya emang sweet sih, cuman cowok-cowok kayak gitu tuh emang kadang-kadang suka di belakang tuh aneh pasti. Sayang, ini siapa ya? Tadi barusan ada yang nelfon kamu. Oh, itu Romi sayang. Romi? Iya. Romi yang mana ya? Lihat kan, ngapain coba? Itu yang handphonenya temennya lu dipegang sama dia. Iya. Terus dia ngapain nelfonin kamu? Ya mungkin ada waktu itu kita lagi ngurusin tugas, jadi makanya udah telepon. Banyak ya, sering nelfonin kamu juga ya dia. Ya itu wajar aja sih kok menurut gue, kalau emang cuman dia nanya doang ini yang menelpon lu siapa gitu, hubungan sama lu apa, ya wajar sih. Lo baru lihat sekali kan? Gue tuh udah lihat berkali-kali, Mo. Udah lah, nggak usah gituin. Udah, nggak Oh ya, apa-apa. handphone kamu mana? Kenapa? Handphone kamu mana? Telepon aku ada, cuma baterainya lowbat. Tuh kan, dia nanya handphonenya di mana, dia nggak mau nunjukin. Ya jelas banget kan kalau tuh cowok tuh bener-bener ada yang disembunyiin. Lah, ini berarti nggak adil dong. Oh ya, bener sayang. Kok kamu ngajak aku keluar? Ya nggak apa-apa, aku kan kangen sama kamu. Aku juga kan mau ngobrol-ngobrol banyak sama kamu. Biasanya kamu kan suka sibuk terus nih. Kapan lagi kan ada waktu buat aku. Bukannya sekarang tuh jam kuliah ya sayang? Kuliah ya? Ah, tadi nggak apa-apa, aku udah titip absen. Lagi juga kan kuliah bisa diganti besok. Jadi nggak masalah sih. Kamu tetap absen mulu sih? Kita kan udah janji kita bakalan lulus kuliah bareng-bareng. Si temen lu ini emang sayang banget sama dia deh, sama cowoknya ini gitu. Sampai-sampai si cowoknya bolos kuliah aja tuh diingetin banget sama dia gitu. Kamu nggak suka ini kan? Nggak suka hubungin cowok lain kan? Enggak kok. Kamu tahu sendiri kan, handphone aku tiap hari sama kamu diliatin. Terus kamu nggak percaya sih? Kan ini kan anak-anakku aja. Kali aja ntar kamu sebelum ketemu aku dihapus dulu kan aku nggak tahu. Enggak sayang,
aku kan suami kan terbuka sama kamu. Tuh, dia masih curiga aja gitu loh. Ntar kita habis ini lagi yuk jalan. Bentar ya Pak ya. Aku pengen ngajak kamu nonton, ya? Jalan kemana? Jalan kemana? Ke mall. Soalnya hari ini katanya lagi banyak film bagus. Makanya aku mau ngajak kamu nonton. Tapi saya maaf banget, soalnya aku udah ada janji sama Adila. Hah? Janji? Iya. Janji mau kemana? Dia mau ke acara. Serius? Emang akhirnya si Adila pun juga turun dari mobil dan langsung ketemuan sama si Dara di sana. Kapan? Sekarang aja yuk. 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 Ntar dulu. Mau kemana ya? Tadi kan aku udah bilang, aku ada acara sama Adila. Acara apa lagi sih, Dil? Ya ampun, pasan sok sibuk deh nih. Apaan sih? Ya emang kenapa kalau misalnya gue mau jalan sama temen gue? Ya nggak apa-apa kan, gue juga perlu tahu kan gue cowoknya. Lo mau kemana, ya kan? Gue juga mesti tahu dong. Lo emang ada kerjaan Kalau lain? gue pengen berdua aja sama temen gue nggak boleh juga. Ya boleh sih, cuma kan gue juga perlu tahu alasannya Emang lo kenapa. mesti tahu kalau misalnya gue kemana gitu. Di sini sih kalau yang gue lihat si Adila sama si cowok ini kayak ada apa ya, kayak ada ketegangan sendiri gitu loh. Ya Oke, mesti udah tahu. ya udah cukup. Sekarang kamu balik lagi ke kampus dan aku udah acara sama Adila. Nanti aku kabarin kamu ya. Lo Beneran. tuh kayak nggak ada urusan lain, lo tuh selalu ngikutin cewek lo kemana-mana. Emang lo Gila. nggak punya kehidupan apa? Deal. Ya kan gue cuma mau tahu. Udah ya, kamu sekarang balik lagi ke kampus ya. Tapi kamu bener nggak macem-macem kan? Iya, nanti aku kabarin kamu. Bener Dil ya, lo nggak kemana-mana kan ya? Lo tuh cewek apa cowok sih bawel banget? Aku pergi ya. Ya udah deh, hati-hati ya. Nanti kamu kabarin aku pokoknya ya. Iya, kamu balik ke kampus ya. Ya udah, ntar gue ke kampus deh. Iya. Memang kelihatan ada agak sedikit posesif sih geng sih, tapi kita belum tahu juga, kita akan terus mencoba untuk melakukan pengintian terhadap cowoknya ini. Dan Adila pun akhirnya membawa Dara ini masuk lagi ke dalam mobil kita. Oke, yaudah, ini tadi gue udah ngeliat sama si Adila tentang cowok ini Iya. seperti apa, dan biasanya dia emang selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan beribu-ribu seperti itu sama lu. Iya. gitu. Selalu. Iya. Tapi lu nya nggak ngerasa terganggu. Enggak sih ya, wajar kali kan kalau Oke. misalnya pacar kayak Kayak gitu. gitu Oke, lo tapi bilang wajar. nah, tapi pada saat lu mencoba untuk ngambil handphonenya dia nggak mau lu ngambil handphonenya itu gimana? Iya, mungkin dia lagi handphonenya lagi lowbat. Tapi selama ini lu pernah megang handphonenya dia dan ngotak-ngatik handphonenya dia juga nggak, kayak dia ngotak-ngatik handphonenya lu? Enggak pernah sih. Alasannya? Dia alasannya kalau misalnya lagi dipegang kadang error kayak Berarti gitu. selalu nggak boleh sama dia pada saat lu Iya. mencoba untuk megang handphonenya? Iya. Dan pada saat itu kita juga melihat si Irgi ini sudah pergi dari tempat tongkrongannya itu. Dan sekarang kita dari tim Kata Kamu terus mengikuti Irgi ini. Pak, di jalan Pak, ikutin Pak. Fatar, monitor Tar. Monitor mau. Oke, targetnya kita udah jadi di sana Tar, langsung diikutin aja Tar. Oke, Pak, ikutin Pak. Di sana kita dari tim Kata Kamu terus mengikuti si Irgi ini pergi kemana. Tapi dari arah jalannya, si Dara ini ngomong sama kita kalau ini bukanlah jalan menuju ke kampusnya dia. Ya kan, ini bukan ke kampusnya lu kan? Ya terus dianya kemana nih? Kan lo tuh dibohongin, udah jelas-jelas dia bilang sama lo kampus ini buktinya Iya. kemana? Ya Tempat pemancingan ya kan? mungkin karena jam pelajarannya udah habis atau gimana gitu.